Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi dengan kakak. Belajar fisika itu menjadi mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai tumbukan. Adik-adik pasti pernah melihat peristiwa tumbukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada saat adik-adik bermain kelereng yang bertabrak, itu merupakan peristiwa tumbukan. Nah, dari peristiwa itu, apa sih pengertian tumbukan itu? Tumbukan adalah peristiwa tabrakan antara dua benda karena adanya getaran. Tahukah adik-adik, tumbukan itu memiliki 3 jenis, yaitu pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Baiklah adik-adik, kita akan membahas pertama tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna memiliki syarat-syarat untuk terjadinya tumbukan lenting sempurna, yaitu yang pertama, tidak ada energi yang hilang selama tumbukan. Yang kedua, jumlah energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Dan yang ketiga, nilai koefisien restitusi sama dengan 1. Nah, kita bisa melihat contoh peristiwa tumbukan lenting sempurna pada video ini, yaitu peristiwa tabrakan di antara dua motor ini. Oke, lanjut untuk yang kedua, yaitu tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian terjadi dengan syarat pertama, setelah terjadi tumbukan, jumlah energi kinetik sebuah benda jauh lebih kecil dari sebelum tumbukan. Dan syarat yang kedua yaitu nilai koefisien restitusi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jadi, nilai koefisien restitusinya harus di antara 0 dan 1. Oke, kita bisa lihat video berikut ini. Kita bisa lihat pada video, motor yang direm akan membuat penumpang maju ke depan dan bertabrakan dengan pengemudi. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membahas tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, setelah tumbukan benda menyatu. Yang kedua, kecepatan kedua benda sama. Yang ketiga, berlaku hukum kekekalan momentum. Dan yang keempat, mengalami kehilangan energi kinetik. Dan yang terakhir adalah yang kelima, nilai koefisien restitusi sama dengan 0. Kita bisa lihat contohnya pada video berikut ini. Dari video ini, adik-adik bisa lihat seorang pejalan kaki yang melintas tanpa melihat kiri kanan ditabrak oleh pengemudi sepeda motor. Itu merupakan peristiwa tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi adik-adik harus hati-hati ya jika menyeberang. Baiklah adik-adik, sekarang kita bahas mengenai rumus tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna sudah dibahas tadi bahwa benda 1 dan benda 2 yang bertabrakan mengalami energi kinetik yang tetap. Energi kinetik memiliki rumus setengah mv². Jadi, untuk peristiwa tumbukan lenting sempurna, energi kinetiknya yaitu setengah M1V1 kuadrat ditambah setengah M2V2 kuadrat sama dengan setengah M1V2
V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Karena energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan sama, maka rumusnya begitu. Oke, untuk selanjutnya kita bahas mengenai rumus tumbukan lenting sebagian. Karena tumbukan lenting sebagian tidak berlaku hukum kekekalan momentum, jadi rumusnya M1 dikali V1 dikurang M1 dikali V1 aksen akan sama dengan M2 dikali V2 dikurang M2 dikali V2 aksen. Dengan koefisien restitusinya akan kurang dari 1, tapi lebih besar dari 0. Jadi di antara 0 dan 1 ya. Oke, untuk rumus selanjutnya kita membahas tumbukan tidak lenting sama sekali. Rumus tumbukan tidak lenting sama sekali yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 akan sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal. Bisa kita lihat contoh soalnya, yaitu sebutir peluru bermassa 30 gram bergerak dengan kecepatan sebesar 30 meter per sekon, menumbuk balok kayu yang bermassa 1 kg yang sedang diam. Tentukan kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok. Penasaran? Yuk kita bahas. Oke, kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yaitu M1-nya sama dengan 30 gram. Kita ubah ke satuan internasional ya, kilogram. Jadi 0,03 kilogram. Kemudian massa baloknya diketahui 1 kilogram. Dengan kecepatan awalnya peluru yaitu 30 meter per sekon. Dan kecepatan awal balok yaitu 0 karena baloknya diam ya. Kemudian yang ditanya yaitu kelajuan peluru dan balok setelah tumbukan. Bagaimana jawabannya ya? Jadi kita harus memakai rumus hukum kekekalan momentum jika dua buah benda menyatu setelah tumbukan. Karena peluru tertanam di dalam balok, berarti dua buah bendanya menyatu setelah tumbukan ya. Oke, jadi rumusnya bisa kita tulis M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 akan sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Nah, jadi 0,03 untuk massa M1 dikali V1 30 ditambah M2-nya 1 dikali dengan V2-nya 0 akan sama dengan M1 0,03 ditambah M2-nya 1 kemudian dijumlahkan baru dikali dengan V aksennya. Nah, setelah dijumlahkan didapatlah 0,9 sama dengan 1,03 V aksen. Jadi adik-adik tinggal bagi aja. V aksen sama dengan 0,9 dibagi 1,03. Jadi didapat V aksennya 0,87 meter per sekon. Yeay, jawaban adik-adik benar. Semoga untuk selanjutnya adik-adik bisa memecahkan masalah mengenai tumbukan. Mungkin sekian pembahasan dari kakak. Untuk selanjutnya, adik-adik bisa langsung tonton video kakak selanjutnya. Oke, kakak akhiri dan kakak minta maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.